Selamat datang di channel Guru Bahasa, channel pendidikan dan edukasi. Jangan lupa klik subscribe dan loncengnya ya, agar channel ini dapat berkembang. Hari ini kita akan menyimak pidato persuasif yang disampaikan oleh Sevan Suzuki. Pidato dari Sevan Suzuki terdapat pada buku siswa Bahasa Indonesia kelas 9, halaman 39 sampai 43. Pidato ini dioratori oleh Anita Putri Chandra dari SMP Negeri 9 Denpasar. Sebelum kita mulai mendengarkan pidato Sevan Suzuki, ada baiknya kita lebih mengenal sosok Sevan Suzuki. Sevan Suzuki adalah seorang anak yang berusia 9 tahun dan telah berhasil mendirikan ICO. ICO adalah sebuah kelompok kecil anak-anak yang mendedikasikan diri untuk belajar dan mengajarkan pada anak-anak masalah lingkungan. Ketika itu, mereka diundang untuk menghadiri konferensi lingkungan hidup PBB tahun 1992. Pada saat itu, Sevan masih berusia 12 tahun dan telah berhasil memberikan sebuah pidato yang sangat kuat dan memberikan pengaruh yang besar. Berikut adalah isi dari pidato Sevan Suzuki saat menghadiri konferensi lingkungan hidup PBB pada tahun 1992. Halo, nama saya Sevan Suzuki, berbicara mewakili ECO, Environmental Children Organization. Kami adalah kelompok dari Kanada yang terdiri dari anak-anak berusia 12 dan 13 tahun yang mencoba membuat perbedaan. Vanessa Suti, Morga Jester, Michelle Quick, dan saya sendiri. Kami menggalang dana untuk bisa datang ke sini sejauh 6.000 mil untuk memberitahukan pada Anda sekalian orang dewasa bahwa Anda harus mengubah cara Anda. Hari ini, di sini juga. Saya tidak memiliki agenda tersembunyi. Saya menginginkan masa depan bagi diri saya saja. Kehilangan masa depan tidaklah sama seperti kalah dalam pemilihan umum atau rugi dalam pasar saham. Saya berada di sini untuk berbicara bagi semua generasi yang akan datang. Saya berada di sini mewakili anak-anak kelaparan di seluruh dunia yang tangisannya tidak lagi terdengar. Saya berada di sini untuk berbicara bagi binatang-binatang yang sekarat, yang tidak terhitung jumlahnya di seluruh planet ini karena kehilangan habitatnya. Kami tidak boleh tidak didengar. Saya merasa takut untuk berada di bawah sinar matahari karena berlubangnya lapisan ozon. Saya merasa takut untuk bernafas karena saya tidak tahu ada bahan kimia apa yang dibawa oleh udara. Saya sering memancing di Vancouver bersama ayah saya. Hingga beberapa tahun yang lalu kami menemukan bahwa ikan-ikannya penuh dengan kanker. Dan sekarang kami mendengar bahwa binatang-binatang dan tumbuhan satu persatu mengalami kepunahan tiap harinya, hilang selamanya. Dalam hidup saya memiliki mimpi untuk melihat kumpulan besar binatang-binatang liar, hutan rimba dan hutan tropis yang penuh dengan burung dan kupu-kupu. Tetapi sekarang saya tidak tahu apakah hal-hal tersebut bahkan masih ada untuk dilihat oleh anak saya nantinya. Apakah Anda sekalian harus khawatir terhadap masalah-masalah kecil ini ketika Anda masih berusia sama seperti saya sekarang? Semua ini terjadi di hadapan kita dan walaupun begitu, kita masih tetap bersikap bagaikan kita masih memiliki banyak waktu dan semua pemecahan.
Saya hanyalah seorang anak kecil, dan saya tidak memiliki semua pemecahannya. Tetapi saya ingin Anda sekalian menyadari bahwa Anda sekalian juga sama seperti saya. Anda tidak tahu bagaimana caranya memperbaiki lubang pada lapisan ozon kita. Anda tidak tahu bagaimana caranya mengembalikan ikan-ikan salmon ke sungai asalnya. Anda tidak tahu bagaimana caranya mengembalikan binatang-binatang yang telah punah. Dan Anda tidak dapat mengembalikan hutan-hutan seperti sedia kala di tempatnya yang sekarang hanya berupa padang pasir. Jika Anda tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya, tolong berhenti merusaknya. Di sini Anda adalah delegasi negara-negara Anda, pengusaha, anggota perhimpunan, wartawan atau politisi. Tetapi sebenarnya Anda adalah ayah dan ibu, saudara laki-laki dan saudara perempuan, paman dan bibi, dan Anda semua adalah anak dari seseorang. Saya hanyalah seorang anak kecil. Namun saya tahu bahwa kita semua adalah bagian dari sebuah keluarga besar yang beranggotakan lebih dari 5 miliar. Terdiri dari 37 juta rumpun dan kita semua berbagi udara, air dan tanah di planet yang sama. Perbatasan dan pemerintahan tidak akan mengubah hal tersebut. Saya hanyalah seorang anak kecil. Namun begitu, saya tahu bahwa kita semua menghadapi permasalahan yang sama. Dan kita seharusnya bersatu untuk tujuan yang sama. Walaupun marah, namun saya tidak buta. Dan walaupun takut, saya tidak ragu untuk memberitahukan dunia apa yang saya rasakan. Di negara saya, kami sangat banyak melakukan penyanyian. Kami membeli sesuatu dan kemudian membuangnya. Beli dan kemudian buang. Walaupun begitu, tetap saja negara-negara di utara tidak akan berbagi dengan mereka yang memerlukan. Bahkan ketika kita memiliki lebih dari cukup, kita merasa takut untuk kehilangan sebagian kekayaan kita. Kita takut untuk berbagi. Di Kanada, kami memiliki kehidupan yang nyaman, dengan sandang, pangan, dan papan yang berkecukupan. Kami memiliki jam tangan, sepeda, komputer, dan perlengkapan televisi. Dua hari yang lalu di Brasil sini, kami terkejut ketika kami menghabiskan waktu dengan anak-anak yang hidup di jalanan. Dan salah satu anak tersebut memberitahukan kepada kami, "Aku berharap aku kaya, dan jika aku kaya, aku akan memberikan anak-anak jalanan makanan, pakaian, dan obat-obatan, tempat tinggal, dan cinta dan kasih sayang." Jika seorang anak yang berada di jalanan yang tidak memiliki apapun bersedia untuk berbagi, mengapa kita yang memiliki segalanya masih begitu serakah? Saya tidak dapat berhenti memikirkan bahwa anak-anak tersebut berusia sama dengan saya. Bahwa
tempat kelahiran Anda dapat membuat perbedaan yang begitu besar. Bahwa saya bisa saja menjadi salah satu dari anak-anak yang hidup di Veles di Rio. Saya bisa saja menjadi anak yang kelaparan di Somalia. Seorang korban perang Timur Tengah atau pengemis di India. Saya hanyalah seorang anak kecil. Namun saya tahu bahwa jika semua uang yang dihabiskan untuk perang dipakai untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan menemukan jawaban terhadap permasalahan alam, betapa indah jadinya dunia ini. Di sekolah, bahkan di taman kanak-kanak, Anda mengajarkan kami untuk berbuat baik. Anda mengajarkan pada kami untuk tidak berkelahi dengan orang lain. Mencari jalan keluar, membereskan kekacauan yang kita timbulkan. Tidak menyakiti makhluk hidup lain, berbagi, dan tidak tamak. Lalu bagaimana Anda kemudian membuat hal yang Anda ajarkan pada kami supaya tidak boleh dilakukan tersebut? Jangan lupakan mengapa Anda menghadiri konferensi ini. Mengapa Anda melakukan hal ini? Kami adalah anak-anak Anda semua. Anda sekalianlah yang memutuskan dunia seperti apa yang akan kami tinggali. Orang tua seharusnya dapat memberikan kenyamanan pada anak-anak mereka dengan mengatakan, semuanya akan baik-baik saja. Kami melakukan yang terbaik yang dapat kami lakukan. Dan ini bukanlah akhir dari segala. Tetapi saya tidak merasa bahwa Anda dapat mengatakan hal tersebut kepada kami lagi. Apakah kami bahkan ada dalam prioritas Anda semua? Ayah saya selalu berkata, kamu akan dikenang karena perbuatan, bukan oleh kata-katamu. Jadi, apa yang Anda lakukan membuat saya menangis pada malam hari. Kalian orang dewasa berkata bahwa kalian menyayangi kami. Saya menantang Anda. Cobalah untuk mewujudkan kata-kata tersebut. Sekian dan terima kasih atas perhatian. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan share agar video ini lebih bermanfaat untuk kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe untuk mendapatkan informasi dalam video-video pembelajaran berikutnya.